Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke bagian authentic assignment. Nah, kenapa ini menjadi salah satu pembahasan yang kita lanjutkan? Karena menurut saya authentic assignment itu diperlukan bagi kalian dalam membuat sebuah tes, mengingat ke depan kalian akan uh, membuatkan tugas ya di final itu kalian akan membuat tes yang seperti yang kita inginkan gitu. Nah, kita bakalan melihat dulu authentic assignment itu seperti apa aja. Jadi, ini ada pertama, apa disebut dengan authentic assignment seperti tadi real world task yang mirip dengan kita pakai di dunia nyata. Kemudian, apa yang membedakan dia dengan assignment biasa? Nah, dia demonstrate specific skill and competency that is to apply the skill and knowledge they have mastered. Jadi dia mau menunjukkan specific skill, skill yang spesifik. Kalau ini enggak sih ya mereka yang bagian-bagian musik atau apapun menjahit dan sebagainya. Nah, kita dalam berbahasa, skill spesifik kita dalam language testing itu adalah berkomunikasi. Seorang ketika dibilang dia punya English language performance yang bagus, dia mampu speaking dengan bahasa Inggris yang bagus dengan bule dia. Ketika bule ngomong dia paham dan ketika dia ngomong bule pun paham. Nah, itu baru disebut dengan dia punya skill yang bagus. Kemudian, an authentic assignment usually include a task for student to perform and a rubric by which they perform on the task will be evaluated. Jadi gini, authentic assignment itu dibuat dia punya tugas dan rubrik itu seperti conteng-contengan yang dia pakai untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Beda dengan kayak multiple choice misal, choice yang kita buat itu kan dia nggak bisa tentukan nih, bukan nggak bisa tentukan, jawabannya jelas kan antara, yang benar adalah A, maka kalau dia pilih C, D, dan B itu salah gitu kan. Sedangkan authentic assignment dia bentuknya tidak seperti itu, tapi lebih ke ada hal-hal yang tidak hitam putih gitu. Pertanyaan esai misal, kenapa kamu merasa demikian? Jadi jawabannya semua benar, tapi ada ada apa ya, ada scope yang kalau dia jawab range-nya ini dia benar. Kalau di luar itu maka salah. Tapi tidak harus jawabannya A gitu ya kan. Contoh, misalkan gini ya, ini traditional assignment, dalam artian yang sering dipakai kita dengar hari ini, dia ada multiple choice, gap fill yang kosong, isi bagian kosong di bawah ini. True, false, mana yang salah dan benar. Matching, suruh garis-garis. Karena semua traditional assignment ini kita tidak pakai dalam keseharian. Karena hal seperti ini terlalu hitam putih kan. Kamu coba matching mana yang benar, mana yang salah. Tidak muncul adanya critical thinking di dalamnya. Jadi, authentic assignment, inventories, peer rating atau self rating. Rating itu kita kayak rating di Shopee. Kalian rating suatu produk itu ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, ketika rating kalian diminta pendapat kan, kenapa kamu ratingnya bintangnya 3 gitu. Jurnal itu kayak kalian menulis diary, apapun yang kalian buat, portofolio itu kalian simpan semua tugas-tugas kalian tuh kalian buat dalam bentuk yang bagus, yang rapi, discussion, diskusi, interview, pertanyaan, tanya jawab. Nah, ini masuk dalam ranah atau authentic assessment. Kenapa? Karena dalam keseharian kita memakai ini, kayak self rating kita belanja di Shopee aja pakai rating gitu kan. Sedangkan jurnal diary kalian nulis di Instagram aja captionnya itu mirip-mirip diary. Today I am in Melabuh misalkan. I am going to the sea. What a beautiful sea misalkan. Nah, sosial media yang kalian punya itu bisa juga menjadi portofolio. Kalian mengupload semua kegiatan yang berhubungan dengan akademik kalian. Kalian buat diary, kalian sedang buat tugas, kalian sedang pengabdian, segala macam. Nah, itu bisa menjadi portofolio kalian sendiri. Sehingga hari ini banyak pemberi jasa atau pemberi pekerjaan, job provider itu banyak yang salah satu asesmen mereka untuk menerima seseorang bekerja di tempat mereka itu adalah melihat sosial media mereka sebagai portofolio. Kalau kamu meng-apply diri sebagai misalkan videographer atau sebagai fotografer. Nah, sosmed kamu khususnya Instagram akan dicek
bagaimana kualitas foto-foto yang kamu ambil, bagaimana kualitas video YouTube yang kamu pasang seperti itu. Bahkan YouTube tersendiri yang channelnya sudah keren-keren itu, mereka nggak perlu nge-apply untuk job. Mereka di-hire oleh orang-orang yang merasa bahwa dia ini bisa menjadi bagian dari ambassador produk mereka. Jadi hal-hal authentic assessment ini lebih ditekankan hari ini karena di masa akan datang, pekerjaan-pekerjaan yang hari ini ada itu belum tentu akan ada lagi. Contoh, orang yang ngisi minyak di galon hari ini, yang ngisi minyak ke bensin, ke Honda kita, ke mobil kita, bisa jadi 10 tahun atau nggak usah 10 tahun, 5 tahun ke depan itu nggak akan ada lagi orang-orang. Kenapa? Karena diganti dengan mesin. Orang bisa tekan-tekan sendiri, terus mesinnya terisi sendiri gitu. Atau posisi sebagai, coba kalian lihat dulu, di setiap tempat-tempat wisata, contoh Masjid Raya Baitur Rahman tuh ada fotografernya. Kita berdiri, difotoin, terus hasilnya keluar. Hari ini mereka berkurang jobnya. Kenapa? Hanya tinggal 1-2 orang yang masih bertahan di situ. Karena semua orang punya smartphone, semua orang bisa mengambil foto dengan kualitas yang jauh lebih bagus, dan bisa simpan, bisa langsung dikirim ke sosial media. Artinya, kita harus membiasakan siswa kita itu bekerja atau berpikir atau mengambil inisiatif yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Sehingga ketika dia tidak lulus PNS misalkan, karena rata-rata orang pengen jadi PNS, karena nggak semua orang bisa lulus PNS kan. Ketika dia tidak lulus PNS, dia tetap bisa bekerja dan menghasilkan uang yang profesional dengan pekerjaan yang sesuai dengan zaman dia. Menjadi fotografer, menjadi copywriter gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan di ke depan. Oke. Kemudian bedanya apa? Kalau di tradisional assessment misalkan, to develop productive, dalam artian dia sama ini develop productive citizen, tapi must possess a body of knowledge and skill. Kalau ini must be capable of performing real task. Kalau ini dia kayak menghafal. Kayak pertanyaan-pertanyaan tentang grammar. Kalau di bagian ini kita menghafal grammar yang baik dan benar itu seperti apa, rumus-rumusnya seperti apa, maka kita jawab di choice 1, 2, 3. Sedangkan di bagian ini kita menggunakan keilmuan grammar itu untuk speaking. Speaking kita grammatically correct gitu. Jadi performing real task-nya. School must teach this body of language and skill. School must help student become proficient at performing tasks. Jadi kalau di sini guru itu mengajarkan teori-teori tadi, sedangkan di sini guru membantu siswa untuk berkomunikasi, kalau kita dalam bahasa Inggris, membantu siswa mengembangkan kapasitas speaking-nya menjadi lebih bagus dengan adanya tugas-tugas berupa presentasi, menjadi MC, dan lain sebagainya. Test the students if they acquire the knowledge and skill. Have the student perform meaningful task. Kalau di sini kita tes ke dalam bentuk tadi kayak ada multiple choice, ada yang tadi juga masuk dalam matching dan lain sebagainya. Kalau di sini siswanya perform meaningful task yang bisa menunjukkan dia berkomunikasi. Misal contoh kita minta dia menjadi MC sebuah acara dan itu bisa mengukur speaking dia, fluent, cara dia membawakan diri dan lain sebagainya, itu menunjukkan dia jauh lebih bagus daripada kita minta dia cuman menghafal beberapa vocab. Oke. Kemudian kalau di sini untuk kurikulumnya, body of knowledge is determined first. Kalau di sini, ini bentuk kurikulumnya sesuai dengan tas ini adalah ada ilmu-ilmu dulu yang harus diajarkan, sedangkan di sini tugas-tugasnya dulu yang harus dipikirkan. Tugas apa yang ingin diberikan. Jadi ilmunya itu disesuaikan dengan tugas yang ingin diberikan. Kemudian baru desain kurikulumnya. Di sini, student perform to demonstrate their mastery. Siswa itu menunjukkan apa yang sudah dia bisa dari tas-tas yang diberikan. Assess to determine if a question of the curriculum occur. Design the curriculum. Nah, ini terbalik ya. Di bagian ini, kurikulumnya, ilmunya itu ditentukan dulu, kemudian siswanya diajarin ilmu tadi, kemudian di-assess. Kalau di bagian ini, ditentukan dulu tugas-tugasnya apa, kemudian siswanya harus ngapain, dan bagaimana baru hasil dari performance mereka dievaluasi di desain kurikulum yang bagus, tugas seperti apa yang akan diberikan gitu, ilmu seperti apa yang akan diajarkan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita di Indonesia karena kita kurikulumnya sudah di-set, tugasnya sudah di-set di SMP, SMA bahwa semua siswa itu harus mengikuti UN di akhir masa pembelajaran dia di sekolah SMP atau SMA. Jadi tugas guru tuh gimana, Bu? Ngapain juga kita belajar authentic assessment, tapi dalam pengaplikasian keseharian kita harus ngajarin
harus ngajarin dengan kurikulum yang ada, kemudian siswa kita harus bisa national assignment gitu kan. Nah, tugas guru kita pakai authentic assignment ini dalam midterm, dalam ujian di kelas 1, 2 yang memang belum ditentukan oleh pemerintah. Dan kurikulumnya, nah kita bisa pakai ide-ide yang sudah disampaikan di kurikulum, topik-topik apa, teori-teori apa harus disampaikan, tapi dalam tasnya yang kita modifikasi. Tasnya kita nggak pakai lagi traditional assessment, tapi tasnya kita coba pakai yang otentik, tapi dengan teori yang ada di kurikulum. Jadi di sini dituntut guru untuk kritikal, untuk berpikir lebih dari guru-guru pada umumnya. Jadi tugasnya nggak usah banyak-banyak kali, tugasnya sedikit aja, tapi apa ya, memfasilitasi, bisa mengukur, bisa meningkatkan motivasi dia untuk belajar. Kemudian nah, kalau di tradisional, selecting response, recall, recognition, teacher structure, indirect evidence ini dalam pembelajarannya seperti apa? Kalau di sini dia performing task, dia harus sesuai real life, aplikasinya sesuai student structure, kemudian direct evidence. Nah, ini maksudnya pendekatannya itu sesuai apa? Bahwa di sini lebih ke real life dan dia lebih ke student center, saya lebih fokus kepada siswanya. Sedangkan di sini gurunya yang tentuin tugasnya, siswa tinggal jawab. Nah, di sini ada opini siswa, kita mau ngapain ya, mau kerjakan tugas seperti apa, ada masuk opini siswa di situ. Kemudian, nah performance assessment, alternative assessment, direct assessment ini jenis-jenisnya. Ada di sini authentic assignments. We do not just want students to know the content of the discipline when they graduate. We of course want them to be able to use the acquired knowledge and skill in the real world. So our assessments have to also tell us if students can apply what they have learned in authentic situation. Jadi seperti tadi, belajar bahasa Inggris itu untuk apa? Apakah hanya untuk mendapatkan skor TOEFL 500, 550, atau hanya supaya bisa menghafal semua vocabulary di kamus atau grammar? Enggak, pada dasarnya kita pengen siswa kita belajar bahasa Inggris itu untuk bisa berbicara dalam bahasa Inggris, menulis dalam bahasa Inggris. Nah, caranya seperti apa supaya ke depan ketika datang bule, ketika dia diwawancari oleh orang-orang dari luar negeri, dia bisa menjawab. Sedangkan di Indonesia, kita diajarkan bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, tapi ujungnya dari SMA pun tidak ada yang bisa berbicara dalam bahasa Inggris, karena kita diajar untuk menghafal teorinya, bukan menggunakan keilmuannya gitu ya. Nah, kalau authentic assignment dia adalah direct measure. Can you think of profession which requires some direct demonstration of relevant skill before someone can employ in that field? Misalnya direct measure ini dia bisa melihat hasilnya seperti apa, pengukurannya seperti apa. Misal di sini dia buat mesin dan sebagainya, kalau dia nggak bagus maka mesinnya nggak hidup gitu. Dalam bahasa Inggris kita juga bisa langsung melihat directnya ketika kita minta siswa kita untuk berdiri mendemonstrasikan seperti seorang MC, ketika dia tidak mampu berdiri, tidak mampu berbicara, maka kita akan langsung lihat kemampuan dia semana. Ketimbang kita kasih multiple choice. Karena multiple choice itu ada unsur guessing. Dari 10 siswa yang kita berikan ternyata 50% terjawab benar. Apakah betul jawabannya karena dia betul-betul bisa? Bisa jadi dia guess saja, bisa jadi dia cuman nyontek sama temannya. Sedangkan performance nggak bisa nyontek sama orang lain. Berdiri sebagai MC atau menjelaskan sebuah produk, dia kayak jadi sales produk, sebuah produk itu bagusnya kenapa dan sebagainya. Nah, itu nggak bisa contek sama teman lain karena dia harus betul-betul tampil sendiri. Kemudian, authentic assessment capture constructive nature of learning. We cannot simply be fed knowledge. We need to construct our own meaning of the word using information we have gathered and word thoughts and our own experience with the words. Maksudnya gini, dalam traditional assessment, kita mengisi siswa kita itu kayak kita ngisi gelas. Teori yang harus kamu pakai ini. Sedangkan ini seperti saya pembelajaran ini, saya jelaskan materinya, itu juga seperti saya mengisi gelas, kalau kalian tidak belajar sendiri. Sedangkan ketika dibilang di authentic assessment, kalian sendiri belajar tentang ilmu, mempelajari sebuah tes ini, kemudian kalian yang mencoba membuat tes versi kalian. Sehingga dalam kalian coba-coba buat tes yang untuk final itu, kalian takkan terasa, ternyata sulit ya buat soal itu. Ternyata buat soal itu lebih sulit daripada menjawab soal.
Dan di situ kalian akan pelajari pelan-pelan, pelan-pelan sehingga kalian bisa pada akhirnya. Kemudian, authentic assessment integrate teaching, learning, and assessment. Nah, in the authentic assessment model, the same authentic task used to measure the student ability to apply the knowledge or skill is used as a vehicle for student learning. Jadi, ilmu yang dia pelajari yang sudah kita ajarkan itu kita anggap sebagai vehicle, kendaraan untuk dia belajar. Itulah tugasnya. Tugas yang kita berikan itu seperti kendaraan yang dia pakai untuk dia belajar. Contoh kita minta dia membuat pengabdian misalkan seperti ini kepada orang-orang miskin di luar daerah, di luar negeri. Otomatis di situ dia nggak cuman belajar untuk berbicara pakai bahasa Inggris, tapi juga berempati dalam mendengar, dalam tidak hanya kemampuan listening, tapi juga kemampuan untuk mendengarkan isi hati, dan itu tidak semua orang bisa. Inilah yang membuat hari ini banyak orang yang punya soft skill, punya kemampuan lebih dari orang-orang lain, itu tetap bisa bertahan bekerja menjadi profesional, sedangkan banyak mereka yang lulus dengan predikat A, dengan cum laude, dengan nilai yang sudah maksimal di kelas, di kampus, tapi ujungnya menjadi pengangguran. Karena dia tidak punya inisiatif, dia tidak kritikal, tidak bisa menciptakan sendiri lapangan kerja, dan tidak tidak punya kemampuan struggle untuk berjuang lebih gitu. Karena di sekolah-sekolah hanya diajarkan menghafal, jawab, dapat skor, selesai. Tidak diajarkan bagaimana menyelesaikan sebuah masalah misalkan. Ini sama kayak tadi. Provide multiple paths to demonstration. Dalam artian demonstration ini demonstrate kenapa dia fokus di bagian authentic assessment. Karena semua yang kita lakukan dalam language performance itulah demonstration. Dalam artian kita menjadi MC, kita menjadi orang yang berpidato, kita bermain drama dan sebagainya sesuai dalam keseharian, itu sudah mendemonstrasikan kemampuan ya. Oke, how to create authentic assessment. Pertama, kita harus ingat dulu standarnya apa. Kalau kita di Indonesia, kita ingat kurikulumnya, teori-teori yang ilmu-ilmu atau materi-materi apa yang harus disampaikan di kurikulum. Kemudian ada kita melihat jenis-jenis authentic task tadi, apa-apa aja yang bisa kita pakai. Kemudian kita mengidentify kriteria. Kriteria dari task ini, task contoh kita minta dia untuk menjadi MC. Nah, dari MC itu kita akan menilai bagus tidaknya seperti apa. Apakah fluensinya, gramatikalnya, intonasinya, gaya berdirinya, gesturnya. Nah, itu masuk kriterianya. Kemudian create the rubric. Rubric ini dalam artian kriteria tadi kita tuliskan dalam rubrik-rubrik, kemudian kita isikan bagaimana hasil dari pembelajaran dia. Jadi rubrik tadi bisa kita serahkan kepada siswa juga. Jadi kita juga menilai, siswa juga menilai, sehingga dia bisa tahu kualitas penampilan dia itu seperti apa. Dan dia bisa mengukur dirinya dan teman-temannya. Standar itu seperti goal. Students should know and be able to do. However, standards are typically more narrow in scope and more amenable to assessment than goals. Student will be able to add 2-digit numbers correctly, misalkan. Nah, ini dia lebih jelas standarnya itu kayak di Indonesia ada kan standar kompetensi. Nah, kita sebagai guru di Indonesia menjadi lebih mudah. Kita nggak perlu tetapin lagi standar, dan tinggal ikut kurikulum. Authentic task ini, find a way student can demonstrate that they are fully capable of meeting the standard. Jadi, kita cari jenis-jenis tugas yang betul-betul bisa mendemonstrasikan kemampuan sesuai standar tadi. Misalkan standarnya siswa mampu mengenalkan diri dalam bahasa Inggris atau introduction. Jadi di sini kita minta mereka pura-pura kenalan dengan teman baru, saling memperkenalkan diri. Nah, itu kan demonstrasikan. Hey, how are you? What's your name? Dan lain sebagainya. Jadi, dalam proses tadi dia menunjukkan bagaimana kemampuan dia mengenalkan diri gitu. Kemudian identify the kriteria. Identify kriteria itu indikator of good performance on a task. Ini kita buat sendiri lagi seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, pertama kriteria itu harus punya clearly stated, dia jelas. Ditulisnya apa, brief jelas juga, bisa diobservasi, behaviornya seperti apa bisa dilihat,
written in language student understand. Dia ditulis dengan bahasa yang siswa kita bisa tahu. Dan ke semua kriteria ini nanti kita kabari ke siswa kita apa aja. Jadi dia bisa melihat. Nah, contoh di sini ya, student standarnya apa? Student will conduct banking transaction. Jadi siswa itu akan pura-pura seperti orang teller bank, buat banking transaction. Kemudian tugasnya apa? Make deposit, withdrawal, or cash check at a bank. Jadi dia kayak ada siswa yang menjadi teller, ada siswa yang menjadi yang ngisi duit, yang menarik duit dan lain sebagainya. Kriterianya apa? Selected needed form. Jadi dia harus membuat surat-surat, bukan surat sih, kertas penarikan, kemudian fill in the form with necessary information. Dia menulis di surat itu kayak orang-orang tua menulis pengen narik duit, endorse check, locate open teller, state type of transaction. Intinya kriteria di sini kita menetapkan apa-apa aja yang harus dilakukan persis seperti orang-orang di bank mengerjakan. Nanti ada satpamnya, ada semuanya itu berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian, once you have identified the criteria you want to look for indicator of good performance, you next decide whether to consider the criteria analytically or holistically. Nah, analytically dia lebih analitik, dihitung satu-satu. Kayak tadi kriteria kita udah buat satu-satu, maka apakah kita mau menilainya satu per satu atau holistically itu dinilai secara keseluruhan. Jadi kita tentukan juga sendiri. Nah, ini rubriknya tentang accent. The student accent has no trace of first language influence. Accent is fairly standard American. It's very understandable by a native American, although some intonation can be inconsistent and can be traced back to the L1 intonation. Nah, di sini kita membuat penjelasan tentang accent. Accent seperti apa yang kita inginkan siswa kita. Dan kita buat levelnya. Ada 4, 3, 2, 1. Kemudian siswa kita berikan juga rubrik ini kepada dia dan kita juga lihat. Jadi dia bisa menilai temannya, bisa menilai dirinya, dan bisa mengevaluasi penilaian kita juga. Jadi nggak ada istilah guru itu pilih kasih. Nah, ini tentang composition writing. Bagaimana organisasinya, kontennya, vocabulary-nya, kerapiannya. Nah, di sini juga level-levelnya. Jadi, untuk rubrik, kalau kita nggak paham bagaimana rubrik yang bagus, ada begitu banyak rubrik di internet. Kalian tinggal mengadopsi sesuai dengan yang kalian butuhkan. Ini juga yang yes and more, yes. Tergantung gimana kita buatnya. For many students, assessment is not an educational experience itself, but a process of guessing what the teacher wants. Nah, ini kenapa guessing what the teacher wants? Karena kita nggak buat kriteria yang jelas, kita akan menilainya seperti apa. Jadi dia nge-guess, sebenarnya ibu tuh pengennya tugasnya seperti apa. Nah, guessing what the teacher wants ini membuat siswa kita tidak bisa mempersiapkan diri dia dengan sebaik mungkin, sehingga nilainya itu terkadang jauh seperti yang kita harapkan, gitu ya. Nah, intinya di sini kita sudah belajar tentang authentic assessment dan tugas akhir kalian itu adalah membuat assessment. Jadi nanti saya akan melihat seberapa banyak dari kalian yang menggunakan authentic assessment dan seberapa banyak yang hanya menggunakan traditional assessment di dalamnya. Jadi type variety of assessment kalian itu akan dilihat, akan dinilai. Jadi itu nanti kalian nggak lagi merata buat assessment yang kalian buat itu kayak guessing. Ya, bukan guessing apa yang saya mau. Saya udah jelaskan tugasnya akan seperti apa. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.